Yes. Ya, sudah ya. Sudah siap? Siap. Oke. Ini nggak perlu pembukaan-pembukaannya langsung. Oke. Ini saya share dulu ya dan terkait pengunduhan rapor mutunya. Sudah terlihat ya? Terlihat. Terlihat. Nah, ini di sini nanti mengambil datanya itu sebenarnya bisa ngunduh 2, tapi yang kita butuhkan hanya 1 saja. Caranya, tapi udah pada pegang ya? Sudah. Ya. Berarti nggak usah tak tunjukkan ini ya? Sudah tak unduh sih. Oke. Nah, hasil unduhannya kan ada 2 ya. Yang satu itu nama CapCode sama jenjang. Yang satu lagi nama filenya itu capaian wilayah. Nah, yang kita pakai yang capaian wilayah saja untuk mengolah ini. Gitu ya. Jadi nanti modelnya itu seperti ini. Nanti datanya cuma seperti ini. Ini yang kita butuhkan. Nama filenya itu capaian wilayah. Kalau ngunduh itu udah otomatis defaultnya nama filenya capaian wilayah. Gitu ya. Terus kita langsung to the point saja ke laporannya dulu. Laporannya itu, nah tadi udah tak buka, malah hilang. Laporannya ini. Apakah semua sudah mengunduh laporan? Jadi nanti nama CapCode-nya jangan lupa diganti, tinggal replace all aja, biar nggak satu-satu gitu ya. Terus jenjangnya untuk yang dapat sekolah dasar ya berarti udah nggak perlu dirubah. Yang dapat SMP tinggal merubah kayak seperti ini SD ke SMP. Gitu. Nah, grafik yang pertama ini berarti kita perlu data yang memiliki rapor mutu ada berapa, yang tidak memiliki rapor mutu ada berapa, gitu ya. Berarti kepentingannya hanya itu di grafik 1 ini. Nah, dari file Excel yang capaian wilayah itu, coba Bapak Ibu buka bersama-sama. Ini. Dari data ini kita bisa lihat yang punya rapor mutu itu, khususnya kita mengolah yang di tahun 2020 ya. Jadi lihat kolom yang paling terakhir ini. Ini 2020. Kalau ada angkanya berarti dia punya rapor mutu. Ya. Nah, kalau yang nilainya 0 seperti ini berarti dia nggak punya rapor mutu. Gampangnya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa juga kita butuhnya yang punya rapor mutu berapa, yang nggak punya rapor mutu jumlah sekolahnya berapa gitu kan ya. Kalau misalnya kemarin diajarkan oleh Mas Pras itu kan ini di kode. Jadi yang di atas, jadi lebih besar dari 0 itu di kode 1, kalau nggak salah begitu ya? Iya. Nah, kalau yang 0 ya tetap di kode 0. Tapi ini karena gampang sekali, kita nggak perlu pusing-pusing juga untuk coding juga karena sudah jelas terlihat gitu. Di sini ada nomor sekolah, sudah diberi nomor. Kolom A ini. Ini kan nomor nih. Langsung saja dilihat batasnya. Ini kan urut ya. Yang kali kan sudah urut ini. Nah, ini langsung lihat aja di sini jumlahnya berapa. Langsung. 55. Terus totalnya berapa? 73. Berarti yang punya rapor mutu itu 55. Nanti lihat di tempat Bapak Ibu ya berapa ya batasnya ini. Terus yang tidak punya rapor mutu berarti Sisanya. total ini ya 73 dikurangi 55. Itu gampangannya. Tapi kalau mau coding-coding juga boleh, silakan. Oh ya. Nah, ini kita buat grafiknya karena yang dibutuhkan di laporan itu kan grafiknya tuh. Grafiknya ya. Ya, kita buat satu sheet untuk khusus kita buat grafik-grafik gitu. Nah, coba kita lihat di laporannya itu kodenya apa kategorinya gitu ya.
ini memiliki rapor mutu, yang satu tidak memiliki rapor mutu. Berarti di sini kita tulis kategorinya memiliki rapor mutu. Terus yang sini tidak memiliki rapor mutu. Jadi satu sheet sendiri atau mau digabung juga boleh. Ya. Nah, yang memiliki rapor mutu tadi di sini yang ada angkanya aja, nih kan? Kalau di sini 55, berarti di sini tulis 55. Terus yang tidak memiliki tinggal hitung 73 kurang 55 atau mau di blok ini dilihat ko-nya ada berapa? Oh, ada 18. Berarti sini 18 gitu. Ini karena datanya tidak terlalu banyak, kita manual aja. Ya, ya. Ya. Kalau sudah seperti ini kan udah bisa langsung buat grafik ya. Tinggal di blok seperti ini, klik insert. Terus tadi kemarin permintaannya diagram pie ya, berarti klik yang ini. Monggo mau 3D atau mau yang biasa, monggo. Atau mau bentuknya donat gitu juga boleh, terserah. Kalau kemarin contohnya ini, tapi saya tuh sukanya yang bolong-bolong gini. Senangnya sih bolong-bolong. Senangannya bolong-bolong. Nah, gini kan. Terus belum muncul ininya, apa berapa jumlahnya, persennya berapa. Ya tinggal diklik sini, klik kanan, add data label. Nah, itu udah muncul jumlahnya. Kalau mau muncul persentasenya gimana? Sama klik kanan, format data label. Terus di sebelah mana nih? Sebelah kanan ada pilihan label optionnya mau value saja atau sama persentasenya juga, tinggal diklik saja. Muncul ya persentasenya ya. Nah, untuk warna silakan Bapak Ibu sesuaikan mau sukanya warna apa. Gimana Tim? Kamu bisa pakai mic nggak? Nggak masuk suaranya. Oh, satu-satu gitu. Iya, satu-satu dulu. Ini grafik yang pertama. Oke. Ada yang belum nyampe sini? Sampai sudah langsung. Sudah ya. Oke. Nah, nanti lanjut. Cat titelnya ini tinggal diganti judulnya itu kalau nggak salah, kalau nggak salah ini. Grafik 1 titik ketersediaan data rapor mutu jenjang SD. Ini nama grafiknya. Grafik 1 ketersediaan data rapor mutu. Jadi di sini cat titelnya diganti grafik 1 ketersediaan rapor mutu, ketersediaan data rapor mutu jenjang, ketersediaan data rapor mutu jenjang SD, kalau ini saya pakainya SMP, terlalu besar, kita pakai 12 saja. Nanti tinggal dipindah ke Word-nya manual. Yes. Oke. Ya. Ya. Prima sudah? Oke. Pak Tung sudah, Pak Tung? Pak Tung hilang? Patung keturun nih. Hilang Pak Tung. Oh, udah keluar. Nanti anunya aja. Apa? Rekamannya. Rekamannya. Oke. Mas Abi sudah? Sudah. Oke. Ini sudah ya yang grafik 1 berarti bisa dipindah langsung ke sini atau nanti aja pindahnya boleh. Mana tadi? Yang penting grafik-grafiknya itu, Mbak. Iya, yang penting grafik. Berarti ini udah ya, nanti tinggal pindah ya. Nanti yang ngata-ngatain para BP, Mbak. Nah, betul. Itu. Bagi tugas ya. Masa
terima jadi. Terus yang kedua, ketersediaan data setiap kecamatan. Nah, ini berarti menghitung di kecamatan X itu ada berapa yang punya rapor mutu gitu ya. Nah, jadi cuma ngitung jumlah sekolah aja berarti ini kepentingannya. Jadi nggak ada persentase, nggak ada apa gitu ya. Nah, itu caranya. Ini Excel-nya, kita kembali lagi ke sheet capaian wilayah. Di sini ya. Ini kan sudah ada data kecamatan. Nah, terus kan dicari setiap kecamatan tuh berapa yang punya rapor mutu gitu kan. Jumlahnya aja, berarti kita nggak pakai data ini ya. Kita hanya butuh kecamatan sama jumlah sekolah. Nah, ini kita bisa pakai pivot ya. Bapak Ibu kan udah terbiasa pakai pivot. Ini klik insert, terus pivot table, diklik. Nah, perhatikan Bapak Ibu ketika klik pivot, ini kan langsung muncul garis yang putus-putus gerak ini. Nah, ini dia pasti sampai bawah. Nah, padahal yang kita mau hitung hanya yang punya rapor mutu saja. Ya enggak? Ya. Ya. Berarti kita ngeblok ulang, nggak ngikut yang ini. Berarti klik yang dimulai yang di nomor ini, A1 diklik, terus geser ke bawah yang punya rapor mutu saja. Terus klik shift, klik yang paling terakhir ini, K55. Jadi yang kita blok yang hanya punya rapor mutu saja. Siap. Sudah? Sudah. Oke, tunggu. Jadi cara ngebloknya, klik A1, terus cari ke bawah, klik shift, klik yang di terakhir ini. Gitu. Sudah, Pim? Oke, klik OK. Ya, klik OK. Nah, untuk yang nama kolom kecamatan ditarik ke row, sudah muncul ya kecamatannya ya. Terus untuk jumlah sekolahnya berapa, kita ambil yang data sekolah saja. Masukkan ke Sigma Values ini. Nah, ini sudah ketemu. Tinggal dipindah ke Word tadi. Kan butuhnya hanya per kecamatan, jumlah sekolah yang punya rapor mutu ada berapa gitu kan. Ini Banjarsari ada 17, ini nanti tinggal dipindah ke Word itu saja. Yang ini kecamatan di row, terus sekolahnya masukkan ke Sigma Values. Iki nek garap dhewe ngono Mbak sirahku, Mbak. Sok to, Mbak. Mbak Endang merendah. Dan buka YouTube wingi. Oh, iya. Niki orangnya putih soalnya. Karena kan belum melihat datanya ya. Ngono tenan lah. Ini sudah. Ya, hasilnya begini ya. Apa langsung copy pas kayaknya nggak mau tuh, harus ganti di delete dulu tabelnya terus copy ulang dari Excel. Dipindah kemana ke Word? Bisa langsung dimasukkan. Coba ya, kok belum pernah sih. Coba tak pindah. Kalau ke Excel nggak bisa, harus value ya. Oh bisa, bisa. 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 Gimana di copy?
Di copy biasa. Jadi ini diambil yang kecamatannya aja ya sama jumlahnya. Di copy, terus buka Word-nya tadi. Terus di blok kecamatan sama jumlah sekolah di blok, di paste. Bisa. Bisa ya? Nah, gitu aja. Oh iya, Bisa, Pim? bisa. Oke. Tapi toh kolomnya kurang karena kecamatanku banyak. Berarti ditambahin dulu kolomnya. Tapi jadinya nama kecamatannya besar-besar ya, karena ngikut ini. Oh iya, Jadi harus huruf gede. Nggak apa-apa kan? nanti kan ada fasilitas di Word itu ya, yang huruf besar aja, ada yang gede gitu kan ada ya. Ada. Nah, itu aja. Mana? Loh. Langsung aja nih. Mana ya? Kapitalis Nggak pernah Edgeworth. pakai. Udah langsung muncul bisa. Coba Mas Abi gimana? Mas Abi share screen Klik coba. kanan. Enggak, langsung di sebelahnya. Oh, di Excel-nya. Enggak, di Word-nya. Word. Oh. Oh iya. Aduh, maaf gaptek. Kapitalis Edgeworth. Aduh, maaf gaptek. Udah. Udah. Oke. Lanjut. Ya, lanjut. Udah ya itu ya. Ya. Ini cuma dikit kok nyarinya. Nih, saya tunjukkan lagi nih yang laporan kan udah sampai sini ya. Terus berikutnya kita butuh persentase sekolah dengan skor minimal 75%. Nah, kalau ini kita mencari grafiknya seperti ini. Jadi yang capaian minimal 75% ada berapa? Capaian kurang dari 75% berapa? Nah, padahal datanya kan bentuknya 7, sekian, 6, sekian, 7 gitu kan, bukan persen. Nah, di sini sudah dijelaskan ini hasil konversi data kategori tersebut adalah sekolah dikatakan mencapai skor minimal 75 jika mendapat capaian rapor mutu sebesar 5,25. Jadi artinya yang 5,25 ke atas itu kita kelompokkan ini, yang biru ini. Oh iya. Yang di bawah 5,25 itu berarti yang kurang dari 75%. Gitu ya. Berarti nanti nama kategorinya saya tak ingat-ingat dulu. Capaian, biar nggak buka ini lagi. Capaian minimal 75%, terus yang satunya capaian kurang dari 75%. Oke. Nah, ini kita buka Excel-nya. Ini ya. Buka sheet capaian wilayah datanya tadi. Kan yang kita pakai yang tahun 2020 ya. Nah, ini dilihat yang rapor mutunya 5,25 ke atas itu kita kategorikan 1 atau capaian minimal 75%. Yang kurang dari 5,25 kita coding 0. Kenapa 5,25, Mbak? 75%. Kalau kan IKK kita jumlah sekolah yang mencapai mutunya 75%. Nah, rapor mutu itu nilainya 0 sampai 7. Sampai 7. Oh, karena sampai 7 itu iya, ya? sampai 7 itu. Makanya dikonversi dulu 75% itu berapa. Nah, 75% itu 5,25 itu. Oke. Nah, berarti kita menghitung jumlah sekolah yang skor mutunya 5,25 ke atas. Jadi minimal 5,25. Kalau kemarin diajarkannya kan pakai coding juga ya. Nggak usah, lihat aja manual. Nah, lihat aja karena ini udah gampang, udah urut. Ini ranking Mbak, urut ya? Iya, ini udah urut nih Mbak, otomatis. Jadi udah enak ini, jadi nggak perlu coding gitu. Kecuali kalau datanya ribuan gitu baru coding gitu ya. Ya ampun. Pantes kok kemarin kayaknya susah banget. Mbak. Datanya sedikit. Datanya sedikit kan? Alhamdulillah. Nah, cari aja 5,25 di mana 5,25 berarti kan Tapi di sini ya. Yang tidak mencapainya itu per total atau cuma sampai yang mengisi saja? Yang mengisi saja. Oh, hati-hati loh. Pembagiannya hati-hati loh. Karena di sini coba saya buka lagi ya laporannya ya.
Di sini ada kata-kata di sini dilihat mana. Mbak, itu laporannya diambil dari yang ID itu, Mbak. SID analisis itu. Itu ya. Semuanya materi kan ada di situ. Nah, Itu ya. ini dokumennya juga ada di situ. Jadi ini yang khusus yang punya rapor mutu saja ya. Khusus yang punya rapor mutu saja. Nah, jadi dari Excel ini kita bisa melihat yang 5,25 yang data saya ini kan di sini nih. Batasannya ini 5,35 ini kan. Karena ini berarti udah kurang. Yang bawah kurang. Nah, berarti yang capaiannya minimal 75% ada 49. Terus sisanya berarti yang ini. Berarti ini. Berarti ada 6. Berarti 55 kurangi 49. Nah, jadi di sini nanti buat lagi kategori capaian minimal 75%. Terus yang satunya capaian kurang dari 75%. Gitu ya. Yang minimal kurang dari 75%. Nah, yang capaian minimal 75%, lihat di sini jumlahnya itu ini punya saya berarti 49, yang sini 49. Ini. Nah, ini. Tadi udah punya datanya. Punya aku satu tok. Pakai enak nang Ping. Tadi kode loh. Tadi kode. Jadi banyak ternyata. Aku lihat data yang mana sih? 5,25. Kalau kode dibutuhkan kalau datanya ribuan ya, kan datanya dikit yang mending manual. Delok wis. Nah, ini monggo Bapak Ibu karena di Word ini sama, dia grafiknya grafik pie, monggo mau pie, mau donat, mau apa terserah. Tapi kok sini mintanya pie. Donat. Halo Mbak. Mbak, donatku kok iso langsing ngono ya, Mbak? Ra iso Berarti sesuai sama orangnya. Gimana Mbak? Iso langsing ngene iki jan. Bikin donat lagi. Iya sih, Prin. Iya ya, kok langsing ya? Punya saya juga langsing nih. Iya tuh langsing tuh. Ikut Mbak. Apa datanya kecil kali ya? Enggak ya? Tapi yang pertama tadi juga pakai donat kok gendut. Loh, aku yang pertama ya cilik ngono kuwi langsing. Oh enggak, punya aku gendut. Punya aku gendut. Coba lihat. Iya ya, kok ini saya juga ini ya. Tapi yang pertama ya? gendut. Kok bisa ya? Enggak bisa gendut ya? Apa kalau ditarik bisa nggak? Jajal, Mbak. Oh, nggak bisa. Enggak, maksudnya bulatan tengahnya kan kecil. Iya, nggak bisa lebar kan? Ini Mbak siapa aja? Ini sama ini aja. Ada Prima. Sama Mbak Endang. Langkah pertama dia apa? Donut. Wes. Oke, berarti grafik berapa? Ini grafik tak bacakan ya. Ya. Grafik 2 titik. Tunggu. Ya, grafik 2. Kok nggak bundar kayak gini ya? Kok nggak manis ya? Orangnya. Berarti mending pie biasa aja. Betul. Grafik 2 titik. Persentase sekolah. Persentase sekolah dengan skor minimal 75%. Kita ulangi ya. Grafik 2 titik
persentase sekolah dengan skor minimal 75%. Ini template kan? Template iya. Lagi mbok gawe. Enggak, udah dari kemarin bisa. Di SID. Lah iya. Hak pertama iki sih. Aku wis download. Nah, berarti ngulang lagi karena udah tengah-tengah. Nanti lihat rekamannya aja. Mas Abi rekamannya ada. Ada nanti tak cek. YouTube. Oke, sudah ya. Udah. Lanjut. Oke, berarti kembali lagi ke laporannya. Kan ini tadi ya. Sampai sini tadi ya, udah selesai. Oh, ini bisa bagus ya bulat gini ya. Pilihan ini atas itu Mbak. Itu sing gawe aku, terus yang sing anu kuwi mau sing gawe Mbak Eda. Iya memang. Oh, ada pilihan di atas itu Ini Mbak. sing ngene apik nih. Mending sing. Oh, kan beda kepentingan. Tadi belum dikasih persenannya, Ding, Mbak. Oh, Oh iya, monggo dikasih jumlah. Klik kanan data label. Persen sama jumlah dan jelas. Nah, Ya. lanjut. Kayaknya. Oke, lanjut. Ah, Pim, sudah Pim? persentase. Oh, belum. Masih ngitung persentase. Sudah. Udah, oke. Terus berikutnya ini ya. Mas Abi udah ya? Sudah dong. Oke, Mas Abi. Sombong. Gaya. Terus berikutnya ini ya, grafik 3 berarti apa nih? Grafik perbandingan kabupaten kota dengan provinsi. Nah, Nah, ini kalau mau ngolah dari Excel tadi bisa, tapi sebenarnya di rapor mutu itu juga sudah disiapkan. Nah, cari gampangnya aja. Nah, ini aja daripada ngolah lagi ya. Nah, ini cari di sini misalnya tadi saya pakainya Surakarta tuh, Pak. Cari Surakarta. Terus masing-masing ya. Jenjang. Tapi ini kok muter terus ya? Ya, dibayang nih. Oh, enggak gampang ini. Mbak, aku Ini tahu. diambil nih. Aku tahu bikin donatnya besar ada format data series. Nah, gimana coba Prima dulu coba share Pim. Share Pim, share. Iso kowe ta wong pira ta, Mek? Wah, 6. Sopo wae? Mas Abi 2. Mbak Hendang, Prima sama Pak Tung. Lalu Pak Tung ki muncul enggak? Ketok nak kuotane pas-pasan. Makanya garap nek kene wae. Nah, itu mana Pim? Wah, mantap Pim itu. Ini tuh ada format data series. Kayaknya diklik. Sorry. Oh, hole-nya Format ini data ya? series yang bawah tuh loh. Heeh. Klik kanan, terus format data series. Oh, ya. Nah, terus yang donut whole size. Oh, whole size, ukuran lubangnya berarti. Katanya suka yang besar. Iya, bener Pim. Tapi lo pengen jalan sing cilik. Kui Mas Abi. Oh, gitu. donat. Udah Mbak Hen, udah ketemu ya Mbak Hen ya. Udah ketemu. Oke, sip. Makasih Pim. Ah, sama-sama. Gimana itu tadi? Karena dia lari enggak. Bukan. Aku Tinggal milih lubangnya besar atau kecil. Nah, betul. ya udah kok. Udah segitu tadi ukurannya biar sama kayak yang atas gitu ya. Oke. Nah. Ya. Oke, Pim. Iya, sebentar. Stop share di atas merah. Nggak pernah share screen. Di atas. Nah, oke, sip. Tadi berikutnya ini ya tadi ya, berarti kita mencari rata-rata di tiap kabupaten kota sama provinsinya. Nah, ini kita ambil dari rapor mutu
PMP-nya itu ini. HP-nya itu ya. Ya, jadi bisa dilihat nih yang di sebelah mana nih? Kiri ya. Kiri. Tahun 2020 untuk per ininya misalnya SMP Surakarta berarti 5,77. Itu udah langsung ketemu. 5,77. Terus untuk nyari provinsi tinggal di sini cari yang provinsi. Mbak itu lihat di anu Mbak. Mbak, stop dulu Mbak. Itu lihatnya Ya. di aplikasi, di anu. Di web. Rapormutu.lp. Oh, di webnya itu ya. Webnya iya. waktu ngunduh itu Excel itu. Oh, iya, iya. Pakai akunnya 030000 itu. Kan udah tak simpan. Soalnya kalau kita pakai data unduhan Excel, kita nggak bisa lihat provinsinya di situ. Nggak bisa lihat kabupaten lain kan? Iya. Yang sudah lihat berarti sini ya 5,77. Terus yang provinsi cari lagi di sini provinsi Jawa Tengah. 5,64. Terus ini cari yang jenjangnya. Halo Mas Adi. Ini tahun 2020 Ping Aseng siang untuk SMP. ada. Di share ke grup WA aja. Yang anu Mas, yang informasi anu loh Mas. Yang informasi yang Excel-nya itu loh yang dibagikan kita. Kalau Mas Adi mau lihat. Ya, tapi kan aku nggak gabung ke GC Mas. Pin kamu pakai ini loh, Pin. Yang gabungan Mas Adi. Provinsinya 5,61. Oh ini, aku barusan buka soalnya gini. 5,61. Yang SMP provinsi ya, ini ya? SMP. SMP. Kamu kan bagiannya SMP kan? Lagi. Mas Adi masuk ke GC-nya enggak? Mbak Hendang bagiannya SD atau SMP? Ya, SD Mbak. Udah dapat ya? SD berapa Mbak? SD provinsi ya. SD provinsi. Berarti 5,63. 5,63. Langsung nyatet ya. Mas Abi SD atau SMP? SD. Oh iya, 5,63. Bisa aku kok Rene akan jaluk warna kok. Apa? Gabung Zoom, Mbak, gabung Zoom. Terus tengah-tengah. YouTube. Berarti sudah ya, sudah dapat datanya semua ya. Ah, Ya, tinggal buka Excel-nya. Terus di sini berarti Ambil Mbak. capaian 8 SMP, nama kategorinya capaian 8 SMP kota masing-masing, tapi masing-masing kapotnya ya. Terus yang satunya capaian 8 SMP Provinsi Jawa Tengah. jenjang gitu, Mbak. Nggak usah kan. Monggo mau tambah juga boleh. Laporannya kan udah. Oh iya deh. Ini masukkan masing-masing angkanya. Nah, yang tadi. Kalau sudah, monggo mau pakai grafik apa, monggo Bapak Ibu. Kalau di contohnya dia pakai grafik batang. Mana grafik batang ini? Ini boleh, mau yang bunder-bunder gitu juga boleh. Mana sih ya? Ada pilihannya di sini. Mau lihat kotanya di mana Mbak? Capaian? Ini gimana Mbak? Lihat itu. Capaian yang kota kabupaten. Di grup itu. Di grup. Di apa? Di web PMP. Di webnya Mbak. Di webnya kayak tadi. Di webnya tadi? Tapi Kita atasnya carikan Bang. di provinsi. Kotanya. Mbak dapat mana? Kota Mbak. Kota Salatiga. Oh Salatiga. Oh Siti atau Salatiga. Tapi nggak ngaruh Siti. Banyaknya sih bodoh. Iya. SD ya Mbak? SD.
Kota Salatiga. Kolomnya pakai yang apa ya ini? Tadi. Apa diagramnya? Munyir-munyir. Muter-muter ya. Di bawah. Berarti ini menyesuaikan ya. Apa tuh Mas Abi? Capaiannya lebih rendah daripada provinsi. Iya. Udah Mbak, sudah ketemu Mbak. Oh, udah ketemu. Ah, 576 ya. Lebih rendah daripada provinsi. Ya, punyamu lebih tinggi. Tinggi banget. Lebih rendah kok bisa satu lebih kali. rendah? Nggak kebalik kan ini? Nggak kebalik. 5,63 tuh Mas Abi yang Jawa Tengah kan? Ya, Ya, wis berarti. Rob. Oh, tinggi banget karena koma-komanya nih. yang Ini- Tegal 5,5. Oh, ya berarti di bawah. Kok rendah banget? Rendah juga. Nanti siap-siap dikomplain kapkotnya masing-masing. Kalau di bawah. Nah, kalau ini monggo desainnya quick design ya, quick design di sini kalau mau menghilangkan garis-garis atau apa gitu monggo bisa bikin di sini. Kalau mau manual juga boleh. Nah, sebelum dihilangkan Bapak Ibu, ini kan kalau yang data saya ini kan 5,77 sama 5,61. Ini bisa dikeluarkan angkanya, klik kanan, add data label, ini kan muncul ya. 5,77 sama 5,61. Ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi kelihatannya kelihatannya di bawah. jauh. Nah, ini bisa disiasati di sini. Di Oh, samping ini ya, apa sih? Saya kiri kanan agak disorientasi. pantesan tadi kok kayaknya jauh banget. Makanya kok jauh ya. Padahal KCE Iya. koma. Nah, ini di klik kanan, format axis ini. Nah, nanti kan muncul ini. Minimum maksimum itu ya. Nah, ini yang diolah coba minimalnya atau minimal ya, minimalnya aja misalnya 5,6 misalnya. Coba soalnya. Malah makin jauh berarti Tambah ditambah. jauh. Berarti ditambah harusnya ya. Berarti ambil yang ini. Nah, kayak gini. Atau pakai yang 4 mulainya mungkin lebih dekat lagi. Nah, kayak gini. Kan lebih kelihatan agak sama tapi ada bedanya gitu loh. Ya. Jadi minimumnya yang diolah. Oh iya. Nah, Sudah. Klik kanan. Di sini klik kanan format axis. Nah, di sini ada minimum, maksimum. Nah, minimumnya dikurangi. kurangi minimum. Nah, seperti angka 0. Loh, kalau 4 kelihatan mepet banget aku, Mbak. Ya, berarti di 4,5. masing-masing disesuaikan ya. Jadi mungkin Taruh konsol dewe 4,5. sama teman sendiri ya. 4,5, 4,5. Oke, kalau sudah ini bisa dihapus biar lebih cantik gitu. Karena sudah ada angkanya ya, jadi kita nggak perlu yang samping ini. Diklik kemudian di delete biasa. Terus yang garisnya ini kalau misalnya nggak perlu diklik juga di delete biasa. Ini jadi. Sudah? Sudah. Oke, namanya tak bacain. Prima sudah, Tim? Nah, namanya grafik 3 titik capaian 8 SNP. 3 titik. Capaian 8 SNP. Capaian apa? 8 SMP. Oh, 8 SNP. kayaknya perlu digedein ini. Aku sing ngadar iku ngono. Enggak, Ingat ini ya, Mbak? Mbak, headsetku yang digedein.
Grafik 3 titik capaian 8 SMP, terus kabupaten kota masing-masing ya, Ya. dan Provinsi Jawa Tengah. Sudah. Jadinya gini ya, grafik 3 titik capaian 8 SMP, kabupaten kota, dan Provinsi Dan Jawa provinsi. Tengah. Oke, sudah? Ya. Nanti tinggal di warnanya diganti-ganti monggo. Hmm. Terus yang ketiga, ini menghitung capaian rata-rata untuk tingkat kecamatan. Ya, berarti isinya kecamatan A dia berapa rata-ratanya. Jadi ini yang kita hitung yang punya rapor mutu saja. Oke ya. Nah, kembali lagi ke Excel yang tadi. Kita yang di capaian wilayah. Berarti kan kita mau ngitung ini ya, kecamatan dan juga skor 2020. Nah, sampai di sini saja. Sampai yang punya rapor mutu saja. Nah, tadi yang pivot terakhir kan sudah seperti itu ya. Ya. Nah, Ya, berarti pakai yang ini saja. Nggak usah buat lagi. Tinggal diganti yang sigma value-nya yang kiri itu, kanan bawah, ini diganti yang count of sekolahnya diganti dengan tahun 2020. Tapi kalau ini nggak bisa diolah, berarti harus diganti value. Coba dulu ya. Ya. Terus count-nya diganti average. Karena kan kita mau nyari rata-ratanya. Oke. Nah, ini kan nggak bisa diolah nih. Karena di sini itu, kalau dia maju gini kan dianggap bukan numerik. Dianggap teks. Nah, berarti ini kan harus dibuat 2020-nya ini sebagai numerik dulu. punya aku udah taruh convertnya tadi. Udah bisa? Udah bisa? Oh iya, berarti kalau bisa. Udah selesai berarti ya Mas Ali ya? Ya, tinggal pindah ke Word-nya. Tadi yang belum bisa, ini diganti dulu sama dengan value. Jadi merubah dari teks menjadi numerik. Sama dengan value, terus klik yang 2020. Nah, ini kan sudah nih. Tinggal di enggak, jangan kotak cepet-cepet. kecil. Oh iya, iya. Ulangi ya. Jadi untuk merubah, karena ini kan dianggap masih teks, jadi kita nggak bisa olah. Nah, merubahnya untuk jadi numerik, ini rumusnya sama dengan value, ya, value, terus klik yang mau kita rubah. Ini kan yang 2020, berarti klik yang ini. Klik enter. Sampai sini sudah? Oh, itu value nggak punya aku. Oh, sudah value. Oh, punya Bandang berarti udah oke. Berarti tinggal prima ya? Ya. Aku ketinggalan. Enggak, ditunggu. Kok nggak bisa? Apa udah ini ya? Loh, Berarti satu value. Sama dengan value udah? udah. Tapi Kalau nggak bisa, kalau ini nggak bisa pakai cara ini, prima coba ini di copy. Yang ini di copy, terus paste sebelahnya. jangan-jangan udah bisa. Udah itu paling. Kita belum. Ini udah numerik belum? Mana? Ini Udah jadi? nggak tahu. Ini tuh udah belum. Coba dikalikan 2. Coba itu sama dengan kali 2. Kalau dia muncul berarti udah dianggap numerik. Kalau masih deep berarti belum. Nggak tahu.
Iya, nggak mau. Nggak mau kan? Nggak bisa. Kenapa tadi? Nggak tahu, itu nggak keluar, keluarnya gitu. Benar tapi kan rumusnya? Jeng jeng. Tapi nggak main tuh. Manual webin. Pakainya koma. Ya. Jadi nggak bisa. Nah, Di replace always. kopi dulu. Sebelahnya. Titik jadi koma toh. Titik itu tuh koma semua. Oh ya. Mas Sabi. Kalau misalnya nggak bisa itu, ini di copy. Ini kan nanti di-share juga ya, nanti ngajarin Oh ya. kanan, value. Udah, Bin? Tergantung komputernya masing-masing. Komputer kantor. Itu up-nya tadi yang kamu masukin Bisa. 2002. Ternyata tadi itu pakainya titik kalau di sini. Padahal harusnya koma. Nah, masing-masing komputer udah Akhirnya beda di ya. replace. Ya udah, oke. Udah, berarti udah jadi numerik ya. Ya. Nah, ini nanti bagi yang belum, di copy biasa aja, terus find replace, yang koma jadikan titik, find-nya koma, replace-nya titik, kemudian replace all. Nah, ini harusnya sih sudah jadi numerik, coba ya. Loh, Mbak, yang dipakai itu yang titik. Tergantung masing-masing. Ya, oke. Kamu pivotnya pakai yang anu, Tim. Yang 2002 Theo. Udah. Pivot. Masuk pivot tadi. Ini kan itunya Mbak Noni. Oh, pivotmu mana? Ini. Tadi. Sheet 1 apa? Nah, itu. Jadi bagi yang belum bisa sama dengan value tadi, bisa di replace all kayak tadi ya. More table. Klik more table. Oh, ya kamu pilih dulu tadi. Ininya, tanknya. Mas Sabi lu. Udah, ini udah. Ngajarinnya salah loh. Balik lagi Oke, kalau sudah kita hapus dulu karena nggak jalan. Emang yang tadi nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, harus ngulang. Karena ada ketambahan baru. Oke. Mbak, yang tahun sebelum-sebelumnya enggak tahu? Nggak terpakai ini Mbak. Enggak terpakai ya. Nanti kalau Siap, Bung. misalnya dibutuhkan berarti diolah Iya. sendiri. Oh iya. Tapi kalau di Word-nya itu nggak ada. Kalau udah nggak ada orang tutup aja. Udah. Terus seperti biasa tarik kecamatan. Terus yang 2020-nya masukkan ke Sigma Values. Ganti average. Loh, kok masih div ya punya saya ya? Mana ini? Ganti apa? Average ya, Mbak? Average, Mbak. Pilih yang average. Ya, rata-rata. Ininya yang diganti. Enggak, kamu tadi udah betul. Pivotnya tadi mana? Pivotmu. Pivotmu tadi di ketiga. Sheet berapa? Lupa. Sheet 4. Nih. Nah. Lalu Masukin. kecamatan. Udah. Ini kan? Nah, numerik masukin ke value. Ya kan udah tadi. Tapi dirubah jadi average, sayang. Nanti ini di-share kemana-mana loh. Oh iya. Ketahuan. Ketahuan. Value setting.
Nah, ini. Nah, velocity. Sumnya diganti average karena rata-rata. Harusnya ininya tadi. Nah, ini tuh di copy, tapi di ini dulu biar rapi dong. Ini kamu Jadikan itu komanya. Komanya dua kayaknya ya. Permintaannya kalau disama ini 2. Ya, nanti tinggal kopas. 2. Ini tinggal klik sini. Nah, gini. Nanti bisa di copy. Oke, sudah di copy? Aduh, wayang jemput kembar. Lagi Tuh, average di sini kok terus di bawah kata-katanya persentase. mana? Di laporannya. Laporannya. Berdasarkan Oh tabel. iya, berarti nanti disesuaikan aja. Berarti bukan average. Ini ngikut yang atasnya harusnya. Jadi nanti bahasanya bukan persentase lagi. Oh, bukan persentase. Nah, tapi skor mutunya sekian 5,56, 5,73 lebih ke arah situ. Kecamatan. Jadi berdasarkan tabel untuk tiap kecamatan kabupaten bukan persentase ya. Bukan. Pencapaian tertinggi dicapai oleh kecamatan. Yang 8 mana nih yang 8? Enggak ada. 8. Maksudnya 5,8 gitu. 5,9 keramat. Tinggal 2 lagi, Pim. Malah hilang. Hilang semuanya. Masa? Karena mikir si kembar jadi hilang. Nah, sabar. Itu tadi aku udah set tulisannya. Mau keluarin loh. Yes. Ini nggak apa-apa. Ini apa yang tabelnya udah kamu simpan ke Word kan udah lagi lah. Buat lagi gampang cepet. Buka lagi cepet gitu. Buka lagi. Emang nggak disimpan tadi? Iya kan aku bilang. Nggak apa-apa, gampang, cepet. Cepet ya. Udah paham kan? Nggak ada 1 jam, setengah jam aja nggak ada ya. 5 menit. 5 menit lagi. 5 menit jadi. 5 menit jadi ya, iya 5 menit jadi. Gampang nggak, Pim? Udah gampang Prim. Ya, lanjut ya. Lanjut. Buka dulu aja Excelmu. Udah. Lanjut yang ini ya, distribusi capaian ini. Jadi tadi persentasenya diubah ya. Yang ini ini nggak persentase harusnya. Ini kan mungkin contoh yang kemarin jadi belum diganti bawahnya. Sedangkan pencapaian ya. Berdasarkan tabel di atas, capaian 8 SNP tahun 2020 untuk tiap kecamatan berdasarkan tabel di atas, capaian 8 SNP tahun 2000 langsung tertinggi gitu aja dicapai di kecamatan mana dengan skor mutu sekian. Jadi yang ini dihapus. Total persentasenya diganti skor mutu. Grafik terakhir nih. Oh 2 ya Mas. Masih 2 lagi. Lanjut ya grafik 2 lagi ya. Ya, lanjut. Nah, kalau yang ini mencari jumlah sekolah yang memenuhi SMP ada berapa, yang menuju SMP 4 ada berapa, dan sampai menuju SMP 1. Nah, ini cuma nyari jumlah sekolahnya saja. Nah, ini dilihat di Excel-nya lagi. Di sini, di sheet capaian wilayah, di sini ada kategori
SNP, M4, seterusnya sampai ada M3, ada M2 gitu ya. Nah, Ya. ini menunjukkan kategori itu tadi. Kalau SMP berarti sudah SMP, M4 itu berarti menuju SMP 4, M3 itu menuju SMP 3 dan menuju SMP 2. Oh ya udah urut kok. Udah urut. Manual apa di pivot? Monggo mau manual bisa, tapi kalau ngitung ini kayaknya kan lebih banyak kategorinya ya. Mending di pivot saja, lebih gampang. Masih pakai pivot yang terakhir tadi, diganti saja, bukan average, bukan kecamatan juga, tapi ini kategorinya ini. Kategorinya ditarik ke rows. Udah muncul ini ya, M2, M3, M4. Tinggal nyari jumlah sekolahnya. Nah, tarik sekolahnya ke sigma value. Ini. Sudah ketemu ini? Prima sudah? Bentar. Kan aku mulai lagi. Berarti kamu nggak ngikut ini? Ikut Oh, ikut langsung yang ini. iya, iya. Kasihan. Apa tadi? Sekolah. Yang di rows itu kategori, kemudian di sigma value-nya sekolahnya. Count ya, jumlahan. Sama sekolah. Oke. Oke, terus ini di copy, karena kita butuhnya hanya ini, di copy biasa, terus pindah ke sheet yang untuk sheet dapurnya. Ya. Ini di Yang paste di punya sini. Nah, di paste di sini. Udah ya. Tinggal dirubah kategorinya ini kan nggak pakai M2, M3, tapi di sini namanya itu SNP. Terus menuju SMP 4, menuju SMP 3, SMP 2, dan SMP 1. Berarti sini SMP tetap, terus sini menuju SMP 4. Ini menuju SMP 3. Menuju SMP 2. Yang satunya nggak ada, berarti dia 0. Karena nggak muncul. Nah, ini 0. Jadi semuanya lengkap, ada 5 kategori. Sudah, datanya sudah siap? Siap. Oke, Prima. Sudah. Terus ini di blok, klik insert, terus cari diagramnya. Tabel lagi. Mau pakai diagram apa? Nah, ini udah muncul. Yang di laporan apa ya? Batang. Batang. Terus ini munculkan labelnya. Muncul. Terus kalau mau nggak suka pakai garis ya tinggal dihapus, diklik, delete. Terus judulnya grafik 4 titik distribusi capaian SMP. Grafik 4. 4 titik distribusi capaian SMP. Distribusi capaian SMP. Oke. Monggo mau dirubah per batangnya ini. Nah, warnanya juga boleh. Misalkan ini diklik lagi yang mau dirubah. Misalnya mau oranye, terus ini mau diganti. Jadi diklik dulu, terus diklik lagi yang khusus yang mau dirubah. Terus misalnya yang menuju SMP 2 itu kata warning, jadi kita kasih merah misalnya. Nah, udah jadi, tinggal di copy. Warnanya gimana nih warnanya? Warnanya diklik dulu, kan berarti dia udah grafiknya ke klik ya. Terus kalau mau mengganti salah satunya, diklik, misalnya nih yang sini 49 ya, ini saya klik lagi di sini. Terus diklik lagi, sampai dia hanya yang ini bulat-bulat ini hanya menuju situ saja. Jadi diklik, klik Terus gitu. ganti warna.
terus ganti warna. Oh, manual? Satu-satu? Iya, satu-satu. Kalau mau dibeda-bedain warnanya, tapi kalau tadi kan dia seragam ya udah. Nah, kalau kirain otomatis. Biar cantik. Kalau otomatis itu bisa nggak ya? Coba Ya udah lewat skip. Mbak Nun kan itu tadi yang Lamaan. menuju SMP. Misalnya yang menuju SMP 2 kan cuma satu, kan garisnya jadi tipis banget. Tadi digedein. ya, Bah? Kan diagram batangnya jadi tipis banget. Nggak kelihatan. Tapi kelihatan warnanya. Ada sih. Ya nggak apa-apa. Yang penting juga ada angkanya tuh, ada angkanya 1 gitu kan. Berarti menunjukkan udah kelihatan di situ. Oke, sudah? Tinggal di copy ke Word-nya ini. Di sini nanti tempatnya. Oke ya, nanti yang bawahnya tinggal disesuaikan. Terakhir ini. Yes. Capaian per standar. Nah, ini per standar. Kalau di data capaian ini kan nggak ada nih. Mana ya? Kalau yang di capaian wilayah ini kan nggak ada datanya nih. Per standarnya nggak ada. Berarti kita nggak bisa pakai file ini. Bisanya pakai yang satunya, yang rapor mutu satunya. Yang ini. Yang tadi nama filenya Capcode SD itu. Oh, terus tak hapus. Iya, nggak apa-apa. Tapi nah, saya karena ini kan tinggal ngambil yang sebelah sini. Berarti langsung buka di webnya aja nggak apa-apa ya? Ya, bisa buka webnya. Nah, ini dibuat di copy dulu ke tempat dapur tadi biar ngumpul di situ maksudnya. Di copy yang tahun 2020 saja. Misalnya ini gini nanti. Ini di copy sama yang 2020 ya. Di copy terus pindah ke dapur kita tadi Excel-nya. Di sini, pindah ke sini. Ini. Nah, ini bisa dibuat. Bilangnya dapur. Ya. Aku membahasakannya dapur buat masaknya di sini. Nah, di sini kalau di sana itu mintanya kemarin ya mintanya itu diagram batang tapi yang ini tidur lagi boci. Ini tinggal diklik sama ini kalau mau munculkan angkanya pakai add data label gitu ya. Iya. Ini mau dihapus boleh. Terus garisnya kalau ngeribetin dihapus juga boleh, jadi lebih gampang. Tapi kalau mau di copy dari webnya juga nggak apa-apa, itu juga bagus juga. Seperti ini. Ini kan hanya ngopi dari webnya. Oh, itu dari webnya. Jadi udah kelihatan kategorinya dia ada bintang 4 berarti menuju SMP 4 kayak gitu. Ini malah dari web ini saya tunjukkan ya. Bisa di copy dari sini. Ini. Kan udah dicari dulu, misalnya Salatiga SD. Nah, diambil yang sini. Ini. Diambil yang ini saja. Jadi ini di snipping itulah jadi sini sampai sini atau di print screen nanti di cut saya yang ditutup. Kalau ini kan lebih jelas ya. Kategorinya itu dia menuju SMP 4 atau SMP 3. Tapi kalau grafik tadi kan angka saja. Nah, monggo kesukaannya mau pakai yang mana. Ini ada bintangnya. Kalau ini kita bisa langsung lihat menuju SMP 4 kah dia apa 3 per standarnya. Jadi nanti bisa di-copy ke webnya ini seperti ini. Oke, cantik. Tapi kalau mau buat grafik itu nanti hasilnya seperti ini ya. Nih, di-copy ke sana bisa juga.
Oke. Yang 20 ya, Mbak. 2020 semua ya. Iya, yang 2020 saja. Mm-mm. Karena ini kita bahasnya kan rapor mutu 2020 ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Udah selesai. Aku mengerjakan apa lagi. Semangat. Nyebut semangat. Aku bayangin kepala kok ribet. Padahal enggak ya, gampang banget. Aku pikir tuh yang kayak Kemarin itu ya. Audit itu. Buat rumus-rumus itu ya. Kan beda. Nggak pikir kayak gitu. Terus kayaknya datanya kan banyak. Terus nggak beraturan kan. Kalau ini kan Kalau ini udah rapi. Udah Jadi urut. kita udah bisa main. Belajarnya. copy Aku lihat, Mbak, aku lihat tahun 2019, 18, aku mumet sih. Aduh. Padahal terakhir. Berarti punyanya Mbak Hendang udah jadi. Makanya tadi saya bilang gampang, agak sombong dikit ya. Kan memang gampang kan. 5 menit udah jadi. 5 menit ya klik. Berarti lama jadi setengah jam toh. Oke, aku ngapain sih? Ya, Oke, berarti udah selesai semua ya? udah. Kata-katanya masih ini loh, masih capaian persentase ini ganti ya? Iya, monggo. Kalau Mbak Hendang dibagi sama ini ketua timnya. Monggo sesuai masing-masing pembagian masing-masing seperti apa. Aku tak bagi ya Mbak, aku SD, Mbak Tari SMP, terus nanti Putri yang ngata-ngatain. Mengata-ngatai. Nesu berarti. Tugasnya gue. Mantap. Udah, berarti udah puput Ki. Sudah? Terima Udah kasih. selesai. Pada tangan narasumber. Wah seneng nih, berarti diundang Mbak Hendang gitu. Makan-makan habis ini diundang Mbak Endang. Iya. Selamatan. Resto mumet. Ya udah, ini supaya rekamannya nggak berpanjang lebar, tak akhiri ya. Ya, oke. Makasih. Nanti isinya orang ngomong.